Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Rekan-rekan semua, pagi ini kita akan membahas tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Sebelum lebih lanjut, kita membahas tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Mungkin terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih bahan ajar itu sendiri. Jadi bahan ajar merupakan sebuah buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Nah, buku ajar itu sendiri mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya sebagai sumber materi ajar, kemudian referensi baku mata pelajaran tertentu, disusun secara sistematis dan sederhana, dan juga disertai petunjuk pembelajaran. Buku ajar itu mempunyai beberapa bentuk, baik itu dari segi fungsi. Pertama, yaitu buku. Ini buku yang diterbitkan secara luas. Adapun buku di sini itu berfungsi sebagai referensi, kemudian bahasanya lengkap, penggunaannya ini dapat disertai dengan bantuan guru maupun dosen, di mana untuk memperjelas dan mempermudah, ya, disertai dengan ilustrasi. Nah, agar para mahasiswa maupun pelajar yang mempermudah dalam menyerap suatu mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, bentuk buku ajar itu yaitu diktat. Diktat itu berbeda dengan buku. Ya, diktat cakupan isinya itu terbatas. Kemudian disusun sesuai urutan materi pelajaran. Penggunaannya juga terbatas bagi siswa, ya. Di mana diktat ini sering juga disebut sebagai modul. Nah, kemudian modul sendiri, ya, bentuk dari buku ajar itu modul atau disebut dengan self instruction. Nah, di dalam sebuah modul harus berisi sebuah tujuan. Ya, dalam modul itu harus ada tujuan atau kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian harus juga berisi langkah-langkah cara mempelajari isi modul. Ada juga harus ada ilustrasi yang banyak yang berguna untuk memudahkan penguasaan konsep, keterampilan, atau nilai yang termuat dalam modul. Nah, dalam semua modul juga harus ada latihan-latihan penugasan yang cukup agar siswa dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari modul. Nah, dalam sebuah modul juga harus ada rangkuman. Jadi seluruh dari awal sebuah materi tersebut harus ada rangkuman. Kemudian harus disertai juga dengan instrumen penilaian. Nah, kemudian harus ada juga umpan balik disertai kunci jawaban dan juga langkah-langkah dalam pengerjaan soal. Ini untuk mengetahui sejauh mana penguasaan terhadap suatu materi yang telah diberikan kepada siswa maupun pelajar. Kemudian isi buku ajar itu sendiri apa saja? Jadi materi atau bahan ajar itu berisi pesan yang ingin disampaikan baik itu dalam bentuk ide, fakta, data, dan juga makna secara tertulis. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan untuk menulis langkah-langkah penyusunan modul. Ya, jadi langkah-langkah penyusunan modul harus kita kuasai, harus kita ketahui supaya apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, di sini menurut Tomkins sendiri ada 5 langkah dalam penyusunan modul. Jadi mulai dengan pre-writing, kemudian dilanjutkan dengan drafting, kemudian revising, editing, dan terakhir adalah publishing. Nah, di dalam pre-writing atau pra penulisan itu apa saja sih yang harus dilakukan? Pertama, Anda tentukan dulu atau membatasi dulu topik yang akan kita angkat, ya. Kemudian menentukan bentuk tulisan. Nah, di sini juga pembaca juga harus ditentukan, ya, menentukan pembaca. Ini modul yang dibuat itu difokuskan ke mana. Nah, kemudian memilih bahan.
Yang terakhir, mengorganisasikan sebuah ide. Nah, selanjutnya drafting atau disebut dengan pembuatan draft. Nah, dalam sebuah pembuatan draft ini, apa saja yang harus dilakukan? Pertama, menuangkan semua ide yang terkait dengan topik tulisan. Nah, kedua, membiarkan lebih dulu hal-hal yang bersifat mekanis atau teknis. Nah, selanjutnya, revising atau merevisi. Revising di sini tuh meninjau ulang tulisan. Nah, apa saja yang harus dilakukan dalam revisi atau revising ini? Pertama, memusatkan perhatian pada isi. Ya, bisa juga menambah ya dalam sebuah modul tadi, memindahkan sebuah tulisan atau kalimat, menghilangkan ya maupun menyusun kembali supaya menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan editing. Setelah revising, kemudian dilanjutkan dengan editing atau penyuntingan. Penyuntingan maksudnya di sini adalah pembetulan bahasa. Nah, yang dilakukan dalam penyuntingan itu adalah pembetulan bahasa, baik itu berupa ejaan, pilihan kata, maupun struktur kalimat. Nah, dan juga dilakukan dalam editing, yaitu perbaikan format tulisan. Dan yang terakhir dari penyusunan modul itu yaitu publishing atau pempublikasian. Apa sih guna dari publishing itu? Yaitu di sini kita harus dengan penggunaan dari publishing itu sendiri yaitu sebagai uji coba untuk memperoleh respon pengguna. Jadi ketika kita mempublish sebuah hasil karya, pasti kita akan mendapatkan respon dari para pembaca ya. Kadang-kadang ada yang senang atau merasa termotivasi ketika kita mempublikasikan sebuah hasil karya, ada yang merasa dengan hasil karya itu kita bisa membangkitkan semangat ya. Nah, tapi ada juga tidak semuanya hasil karya yang kita buat itu membuat orang senang, tapi ada juga orang tidak senang. Ya, ada like and dislike. Nah, di sini gunanya publishing itu yaitu uji coba untuk memperoleh respon pengguna, ya. Oke, kemudian bagaimana respon dari para pengguna ya, dan pembaca. Kemudian sebagai revisi dan penyuntingan akhir penerbitan. Kemudian terakhir sendiri yaitu penerbitan. Nah, di sini perlu harus kita ketahui ya, bagaimana sih buku ajar yang baik? Nah, dari beberapa pendapat ya dari para ahli, di sini kita akan menggunakan pendapatnya dari Damiati. Damiati berpendapat bahwa sebuah buku ajar yang baik yaitu harus mengandung keakuratan. Keakuratan di sini maksudnya apa? Itu maksudnya cermat dalam penyajian, tidak ada kesalahan teori, benar dalam pemaparan hasil, ya. Jadi di sini benar dalam pemaparan hasil penelitian, ya. Tidak ada kesalahan ya dalam mengutip pendapat para pakar. Nah, ini tidak boleh ada kesalahan ya. Nah, kemudian ada kesesuaian. Kesesuaian di sini ada maksudnya apa? Antara cakupan isi, kedalaman pembahasan, kompetensi yang akan dicapai dan kompetensi pembaca. Harus ada saling interaksi, harus ada kesesuaian ya. Kemudian ada kekomunikatifan. Nah, kekomunikatifan maksudnya tadi itu kecernaan isi buku oleh pembaca. Jadi pembaca itu biasa mengetahui, bisa mencerna isi dari sebuah buku yang kita buat. Kemudian sistematis, tersusun secara sistematis, jelas, kemudian tidak mengandung kesalahan bahasa. Nah, di sini maksudnya agar komunikatif itu, ya, bagaimana menciptakan agar komunikatif tadi? Ya, menurut Degeng ya 2001. Jadi anggaplah bahwa Anda tuh sedang mengajar melalui tulisan. Ya. Jadi kita sedang mengajar melalui tulisan. Ya, berhadapan langsung dengan para pembaca. Kemudian sini juga harus diperhatikan bahasa yang digunakan bukan bahasa buku teks. Ya, bukan bahasa buku teks yang sangat formal. Ya. Jadi gunakanlah bahasa setengah lisan atau disebut zaman now, kids zaman now ya setidaknya kita sisipkanlah bahasa-bahasa gaul ya.
Jadi tidak membuat juga para pembaca itu bosan, tapi juga merasa terhibur atas hasil karya sendiri, hasil karya kita. Tetapi tidak boleh melenceng dari kaidah juga, ya. Jadi harus kita balance, ya. Jadi supaya tidak menimbulkan kebosanan juga, jangan terlalu formal bahasa yang kita gunakan, tapi juga harus ada sedikit-dikit bahasa-bahasa yang membangkitkan semangat, ya, terutama anak muda, ya, supaya tidak bosan membaca hasil karya kita itu. Oke. Nah, kemudian, di sini ada format buku ajar. Nah, di sini ada dalam buku ajar itu format yang harus kita ketahui itu ada beberapa bagian. Yang pertama, dalam sebuah buku ajar itu ada terdiri dari bagian pendahuluan. Di sini dalam bagian pendahuluan itu ada kerangka isi, ada tujuan, deskripsi singkat, relevansi, dan juga ada kata-kata kunci. Nah, yang kedua, bagian isi. Nah, bagian isi itu berisi dari judul bab, kemudian subbab, uraian penjelasan, diikuti contoh-contoh kasus-kasus, ilustrasi, maupun gambar, ya, penjelasan konsep, grafik, teori, ringkasan, dan juga latihan. Nah, terakhir itu bagian penunjang. Ya, bagian penunjang di sini maksudnya ada daftar perpustakaan, lampiran-lampiran. Ini juga memperkuat dari hasil karya kita, ya. Ada daftar pustaka, ya. Kemudian ada lampiran-lampiran. Jadi supaya para pembaca itu ketika ingin membuat sebuah hasil karya atau menjadikan karya kita itu sebuah referensi, jadi bisa melihat bahwa kita menyadur ulang dari hasil karya siapa. Oke, rekan-rekan semua, ya semoga masih semangat semua, ya. Nah, kemudian ya setelah kita mempelajari semua, mungkin kita bisa refreshing sedikit, ya. Nah, di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu ajaib. Nah, ini kita pakai Cocok Krowo, ya. Ini teman-teman atau rekan-rekan semua pasti sudah tahu, ya, lagu Cocok Krowo. Lagu Cocok Krowo. Nah, coba ini sedikit untuk refreshing, ya, supaya tidak terlalu bosan ketika mempelajari sebuah modul. Kita akan menyanyikan, ini saya namakan lagu ajaib. Ayo semuanya. Ku coba-coba melempar pagar, pagar ku lempar keluar ular. Ku coba membuat bahan ajar, siswa-siswiku menjadi pintar. Sekarang ku bikin buku ajar, karena banyak gunanya. Tiada hari tanpa buku ajar, agar siswaku menjadi pintar. Aduh, mungkin rekan-rekan semua suaranya lebih bagus, ya. Maaf, ini penyanyi dadakan. Oke. Siswa semuanya, rekan-rekan yang saya hormati, maaf, ya, mungkin dalam penyampaian kurang berkenan, ya. Jadi terutama dari ketika menyanyikan lagu ajaib, ya, tidak sesuai dengan suaranya Krisdayanti, ya. Kemudian selanjutnya mungkin coba dia bisa saya sampaikan. Ya, di sini ada daftar rujukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah, ya. Semoga menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Oke, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.